Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari kenaikan Tuhan Yesus yang kami peringati hari ini. Urapi pemberitaan firman-Mu, kiranya menguatkan dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, senang sekali berjumpa di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau membagikan tentang damai sejahtera buat kita semua. Salam damai sejahtera buat saudara dan saya. Saya percaya kita semua diberkati dengan kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka ayat dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Nah, saudara, ada banyak hal, atau beberapa hal yang Yesus katakan pesan-pesannya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia pergi kepada Bapa dan dia katakan, aku akan memberikan engkau Roh Kudus, roh penghibur dan penolong. Dan dia juga bilang, aku pergi ke rumah Bapa supaya di mana aku berada engkau pun nanti punya tempat. Dan dia pergi ke rumah Bapa, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, dan itu akan kita dapatkan ketika kita nanti pulang ke rumah Tuhan. Nah, ada satu hal yang bukan berupa janji, tetapi dia sudah melakukannya pada saat dia mengatakannya. Tidak perlu menunggu hari pencurahan Roh Kudus. Dia berkata demikian di ayat ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus belum tercurah, Roh Kudus belum diberikan, tetapi dijanjikan. Namun Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku berikan bagimu. Dia naik ke surga yang kita peringati hari ini. Ingat saudara, dia meninggalkan damai sejahtera di bumi buat saya dan saudara. Damai sejahtera tidak menunggu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dia katakan ada ciri yang pasti, ciri yang unik, ciri damai sejahtera yang Yesus tinggalkan buat saya dan saudara, yaitu berbeda dengan yang diberikan dunia kepada kita. Dia katakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini bicara tentang damai sejahtera yang sedang dia tinggalkan dan dia berikan sebelum dia naik ke surga. Saudara-saudara, damai yang dunia berikan adalah cirinya itu berbeda dengan damai yang Yesus berikan. Salah satunya, damai yang dari dunia ditentukan oleh situasi dan kondisi. Saudara melihat orang-orang yang hanya bisa memiliki damai sejahtera dan bahagia dan sukacita dan ketenangan hanya jika perutnya kenyang. Orang kalau sudah kaya raya baru bisa damai sejahtera. Orang kalau doanya sudah dijawab semua, dia baru ada damai sejahtera. Kalau dia kondisinya ideal, baru dia damai sejahtera. Kalau dia dalam keadaan sehat, dan dia baru bisa merasakan sejahtera. Dan kalau apa yang dia inginkan dia dapatkan, dia baru damai sejahtera. Itulah damai yang dari dunia. Saudara-saudara, damai sejahtera dunia juga sifatnya palsu, penuh dengan kepalsuan. Hidup nikmat, hidup bebas, hidup dalam dosa, hati bisa tetap tenang, hati bisa tetap damai sejahtera. Itulah damai yang dari dunia. Pemabuk, pemadat, penjudi, orang yang berzina, orang-orang cabul, orang-orang yang hidup dalam keduniawian dan kegelapan, mereka punya kedamaian di dalam hatinya, tenang hidupnya. Itulah yang dunia berikan. Sehingga seringkali orang bertanya, dia orang kok hidup dalam dosa tetapi bisa tenang-tenang saja. Orang itu hidupnya tidak bertobat di dalam kegelapan dan kejahatan, tetapi sepertinya tenang-tenang saja. Itulah damai yang palsu yang diberikan oleh dunia. Nah, saudara-saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Damai dari dunia itu membuat hati manusia tidak lagi ada alarmnya.
ketika dia hidup dalam dosa, ketika dia punya kegelapan dalam hidupnya, hatinya tidak lagi menuduh, hati nuraninya tidak lagi berbicara, alarmnya sudah mati. Itulah damai dan ketenangan yang dari dunia. Kalau begitu, bagaimana kita bisa merasakan atau tahu damai sejahtera yang dari Yesus? Nah, saudara-saudara, damai yang sejahtera yang dari Yesus yang ditinggalkan kepada saya dan saudara hanya dapat kita rasakan apabila satu, kita hidup dalam kebenaran. Filipi 4 ayat 12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini kata-kata dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Artinya Paulus sudah tahu apa itu kelebihan, kemakmuran, kelimpahan, dan apa itu kekurangan. Dan kedua hal tersebut tidak menggoyahkan hati dan imannya dan damai sejahteranya kepada iman yang dipercayai dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya, makan nasi boleh saja dengan tempe, makan nasi boleh saja hanya dengan ikan asin, makan nasi boleh saja dengan oncom yang rasanya berbeda dengan daging, walaupun oncom mirip dengan daging, tetapi hati tidak terganggu, hati tetap merasakan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera yang tipu-tipu karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita lihat Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hanya dapat kita rasakan damai sejahtera yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga kalau kita hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Ketika kita sakit, boleh saja kita sakit, boleh saja kita hidup masih punya pergumulan, kita belum ada satu masalah yang kita belum dipulihkan. Selama tidak ada dosa yang tersimpan, selama kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, nah disitulah kita bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan katakan, kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita dapat merasakan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu. Berikutnya yang kedua, kita membuat keputusan-keputusan yang benar. Hanya jika kita membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidup ini, maka kita bisa merasakan dan menerima damai sejahtera yang Yesus berikan dan tinggalkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Keputusan yang benar itu seperti apa? Keputusan yang tidak memaksakan kehendak sendiri. Kalau hari-hari ini saudara sedang melakukan keputusan yang memaksakan kehendak pribadi saudara sendiri, yang berpusat kepada kepentingan dirimu sendiri, atau keputusan-keputusan juga yang menyakiti atau yang mengkhianati orang lain, itu tidak akan membuat kita bisa merasakan damai sejahtera yang dari Yesus. Damai sejahtera yang kita rasakan adalah damai sejahtera yang palsu. Keputusan yang bagaimana? Keputusan yang benar, keputusan yang tidak merugikan siapapun. Keputusan yang benar adalah ketika kita mengambil keputusan, kita hidup tidak mencari parasit bagi pihak-pihak yang lain. Kita tidak hidup dari belas kasihan orang lain yang terus-menerus harus berkorban untuk kita. Tetapi kita hidup berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia mencurahkan segala sesuatu berkat yang baik, dan kita tidak akan merasakan kekurangan sesuatu yang baik apapun dalam hidup ini. Kita bisa hidup berharap kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, keputusan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Saya percaya saudara sangat dibangkitkan imannya dengan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan ini. Kalau hari-hari ini saudara diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang sulit, pilihlah keputusan-keputusan yang benar, maka niscaya damai sejahtera Allah akan berlimpah bagi kita. Hati kita jauh dari kegelisahan, hati kita jauh dari kegetaran. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera yang Yesus berikan, yang Yesus tinggalkan bagi saya dan saudara. Kita hidup selaras dengan status kita. Maksudnya, kalau saudara dan saya punya status kita orang yang diselamatkan, maka firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatan itu. Kalau saya dan saudara adalah punya status kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, maka mari hiduplah sebagai anak-anak terang.
terang dan gelap tidak bisa bersatu. Firman Allah dengan jelas mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Apalagi dalam satu pribadi, terang dan gelap tidak bisa berjalan berbarengan. Tidak ada kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, kita menjadi anak-anak terang, hiduplah sebagai status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka tidak ada lagi kita punya kegelapan dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena hanya dalam kegelapanlah bisa tersembunyi, bisa ada tempat persembunyian untuk segala macam dusta. Di dalam kegelapanlah ada tempat persembunyian untuk segala macam dosa. Saudara, mungkin orang lain tidak tahu dosa apa yang kau lakukan. Orang lain tidak tahu dosa apa yang kau pikirkan. Tetapi ketahuilah, bertobatlah bahwa Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga sangat tahu ketika kita punya tempat-tempat lubang-lubang persembunyian di dalam kehidupan kita yang belum terungkap, yang belum dibukakan dan dikuduskan dan dibawa ke dalam pertobatan kepada Tuhan. Ibumu mungkin tidak tahu, ayahmu tidak tahu, kakak adikmu tidak tahu, gembalamu tidak tahu, pasanganmu tidak tahu, tetapi Tuhan tahu ketika kita hidup tidak sesuai dengan status kita sebagai anak-anak terang. Nah, saudara-saudara, simpanan dosa-dosa yang belum diakui itu akan menghalangi kita merasakan damai sejahtera yang Yesus katakan kutinggalkan bagimu. Dan saudara, semua yang namanya simpanan yang gelap adalah dosa. Ketika kita tahu itu dosa, katakan itu dosa, tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Dengan demikian, kita belajar damai sejahtera yang Yesus tinggalkan sebelum dia naik ke surga sangat berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera dari dunia penuh kepalsuan. Damai sejahtera yang dari dunia sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Tetapi kalau damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Saudara, ada mereka yang hidupnya dalam kepalsuan, ada mereka yang hidupnya masih dalam dosa, ada mereka yang hidupnya masih menyakitkan orang lain, tetapi hatinya tenang-tenang saja dan damai. Itulah ketenangan dari dunia ini. Dan saudara-saudara, secara rohani mereka adalah orang-orang yang sedang terjerat oleh iblis, sehingga hati nurani mereka tidak ada lagi alarmnya, namun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran moral dengan sadar, namun tidak lagi merasa bersalah atau menyesal, atau ketika dia tahu dia bersalah, dia menyesal, tetapi dia tidak punya keinginan untuk membayar kembali atau menebus kesalahannya. Orang yang sudah menipu dan merugikan orang lain, kalau bertobat dia harus mengembalikan apa yang sudah dia tipu atau yang dia ambil. Itulah bagaimana penyelesaian untuk kita menerima yang namanya damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita semua. Saya tutup dengan ini, Efesus 2:17. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 2 Tesalonika 3:16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kita ulangi, jangan gelisah dan gentar hatimu, sebab Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertama, selama kita hidup benar, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteranya penuh atas kita. Dan yang kedua, selama kita membuat keputusan-keputusan yang benar, tidak menyakiti dan merugikan orang lain, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar. Damai sejahtera Yesus berlimpah atas kita. Dan yang ketiga, selama kita hidup selaras dengan status kita, apakah status kita, maka damai sejahtera Yesus akan berlimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengingat bahwa Dia sudah memberikan peningkatan damai sejahteranya buat kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati pemberitaan firman ini akan tertanam dan hidup dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus yang naik ke surga, kami berdoa. Amin.